Pengertian dan sifat virus. Pengertian virus yang pertama, pengertian virus itu apa sih? Virus itu merupakan elemen genetik yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel hidup yang disebut dengan sel inang. Kemudian, virus itu tidak dapat bereproduksi sendiri. Virus itu hanya akan bereproduksi ketika partikel-partikel genetiknya itu masuk ke dalam sel inang atau menginfeksi sel inang, kemudian mengambil alih proses sintesis protein di dalam sel inang. Virus tidak sama dengan sel karena virus itu hanya terdiri dari partikel penginfeksian yang terdiri dari asam nukleat, yang asam nukleat tersebut dibungkus oleh protein yang disebut dengan kapsid. Terkadang virus ini juga memiliki pembungkus yang disebut dengan amplop atau envelope. Kemudian virus itu tidak memiliki enzim metabolisme, tidak memiliki ribosom ataupun organel sel lainnya. Karena apa? Karena virus hanya mengambil alih proses sintesis protein di dalam sel inang. Jadi proses kerjanya virus itu hanya mengambil alih sel inang tersebut menggunakan organel-organel sel makhluk hidup. Selanjutnya yaitu struktur virus. Di sini contohnya virus yang memiliki bentuk seperti huruf T atau virus kompleks. Karena virus ini memiliki struktur virus yang lengkap dibandingkan dengan bentuk-bentuk virus yang lain. Virus ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, leher, dan ekor. Bagian kepala virus ini terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Kapsid merupakan selubung protein yang berfungsi untuk memberi bentuk pada virus, melindungi asam nukleat dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim yang berfungsi untuk menembus membran sel inang ketika melakukan penginfeksian. Kemudian di dalam kapsid ini terdapat asam nukleat. Asam nukleat merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat. Pada virus, asam nukleat hanya memiliki satu jenis saja, yaitu RNA-nya saja atau DNA-nya saja. Bagian yang kedua yaitu leher virus. Tidak semua virus memiliki leher, hanya virus yang berbentuk seperti huruf T saja yang memiliki leher. Leher virus terdiri dari 2 bagian, yaitu kerah dan leher virus. Leher ini berfungsi sebagai tempat penyangga kepala virus. Kemudian yang terakhir ada ekor. Ekor ini merupakan bagian tubuh terpenting bagi virus, karena ekor berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang dan memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. Kemudian ekor virus ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu selubung ekor. Selubung ekor ini berfungsi untuk menginjeksikan DNA virus ke dalam sel inang dan sebagai tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar virus. Kemudian yang kedua yaitu ada lempeng dasar yang berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Kemudian yang ketiga ada serabut ekor. Serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan dan juga dapat berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang. Kemudian yang keempat ada jarum penusuk. Jarum penusuk ini berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke dalam sel inang. Jenis virus. Virus terbagi menjadi 2 jenis, yaitu virus DNA dan virus RNA. Virus RNA ialah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai berpilin. Di dalam sel inangnya, virus akan mengalami replikasi menjadi beberapa DNA yang akan mengalami transkripsi menjadi mRNA. mRNA kemudian mengalami translasi untuk menghasilkan protein selubung virus. Masih di dalam sel inang, DNA dan sel-sel virus akan mengkonstruksikan diri menjadi sel-sel baru
mRNA juga akan membentuk enzim penghancur atau lisozim sehingga sel inang hancur dan virus-virus keluar untuk menginfeksi sel-sel inang lainnya. Yang kedua ada virus RNA. Virus RNA yaitu virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Di dalam sel inangnya, RNA pada virus akan mentranskripsi balik menjadi hibrid RNA-DNA dan akhirnya membentuk DNA. Selanjutnya, DNA virus akan masuk ke inti sel inangnya, isip ke dalam DNA inangnya. DNA virus akan membentuk DNA inangnya dan merusak DNA inangnya dan membentuk mRNA. mRNA akan menghasilkan transaksi untuk menghasilkan protein selubung virus untuk membentuk virus-virus baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan virus dalam kehidupan. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa sebagian besar virus adalah merugikan. Namun, ada beberapa pula virus yang menguntungkan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kira-kira apa saja? Oke, yang pertama yaitu virus dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika atau manipulasi informasi genetik. Misal untuk terapi gen. Yang kedua yaitu pembuatan vaksin protein, yakni selubung virus ini dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Yang ketiga yaitu digunakan dalam pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Nah, kemudian yang keempat yaitu digunakan sebagai pemberantasan serangga hama. Nah, itulah beberapa virus yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang peranan virus yang menguntungkan, kemudian kita akan membahas tentang peranan virus yang merugikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, baik itu tumbuhan, kemudian hewan, dan juga manusia. Nah, kemudian ada beberapa penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Di antaranya yang pertama ada gondong. Nah, gondong nama lainnya adalah parotitis, yaitu penyakit pembekakan pada kelenjar ludah yang disebabkan oleh para mikovirus. Kemudian yang kedua ada herpes, yaitu penyakit sel epitel yang disebabkan oleh virus herpes simplex 1 dan 2. Kemudian yang ketiga ada influenza. Nah, penyakit ini adalah penyakit pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh virus ortomikovirus. Nah, kemudian yang keempat ada AIDS. Nah, AIDS ini adalah penyakit penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Kemudian selanjutnya ada polio, yaitu infeksi virus yang menyerang susunan sistem saraf. Nah, kemudian yang terakhir ada demam berdarah, yaitu penyakit epidemi yang disebabkan oleh virus dengue dari genus Flavivirus. Nah, selanjutnya ada beberapa penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Di antaranya yang pertama ada rabies, kemudian yang kedua ada tetelo, yang ketiga ada penyakit mulut dan kuku, yang keempat ada tumor atau kutil, dan yang terakhir ada flu burung. Nah, ini beberapa gambarnya. Nah, kemudian yang terakhir ada penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Di antaranya yang pertama ada tungro, yaitu penyakit yang menyerang akar dan batang pada tanaman padi. Yang kedua ada mosaik, yaitu penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun yang disebabkan oleh tobacco mosaic virus. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai virus. Nah, semoga bermanfaat ya videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.